Assalamualaikum anak-anak. Bu Jatisari. Siapa yang baru datang? Diketik lagi ya, Nak. Ibu coba tampilkan, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nggak kedengeran ya jawabannya ya? Mic-nya kejauhan ya, Nak? Oke. Ya, bismillah. Kelas hari ini kita mulai sambil menunggu teman-teman marga mulia. Ibu coba tampilkan bacaan yang di-share sama Bu Elan kemarin. Kita baca sama-sama ya, bergantian ya. Ibu share dulu. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibu share dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak anak-anak? Oke. Besarin ya. Oke. Cukup ya. Sebentar. Nah, coba kita mulai dari Desuryanti. Kita baca 3 paragraf ya di awal ya. Satu anak, 3 paragraf ya. Desuryanti mulai dari judulnya sampai 3 paragraf. Silahkan. Mungkin maju ya, biar suaranya kedengeran ya. Berdiri, Bu. Duduk lah berdiri yuk. Namanya warna hareup, beneran. Baik juga kalau kelihatan ya orangnya. Nah, sekalian kalian belajar untuk tampil depan kamera, bersuara, didengarkan orang lain, itu baik buat kalian ya. Kita mulai yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Desuryanti. Robohnya surau kami. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira kilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima membelokkan ke jalan sempit itu, dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelantaran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana. Dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin panjang surau itu, orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah dan dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan
sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah ide kepadanya. Tapi sebagai jamin ia tak begitu kenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting, memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok, kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterima ialah ucapan terima kasih sedikit senyum. Lebih kadinya, Bu. Terima kasih. Selanjutnya yang di belakangnya Desuryanti paling depan, jaket coklat, maju nak. Silahkan dilanjutkan paragraf keempat, 5, dan 6. Kita sambut semua. Berdiri seperti Desuryanti ya, biar suaranya kedengeran. Silahkan maju nak. Ayo yuk, waktunya terbatas. Tapi Berdiri. Ibu boleh duduk, Bu, dari depan. Baik, ayo silahkan dibaca. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang. Ia sudah meninggal dan tinggallah surau di depan panjangnya. Yes. Hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain, memainkan segala apa yang disukai mereka perempuan yang kehabisan kayu bakar, sering suka mencopoti papan dinding atau lantai. Assalamualaikum. Jika Tuhan datang sekarang hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh, dan kerobohan itu kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari secepat perempuan mencopoti kemajuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang sedang memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan bilang selagi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Baik, terima kasih. Nah, Bu Elan sudah datang. Kita serahkan ke Bu Elan untuk melanjutkan pelajaran hari ini ya. Bu Elan, Assalamualaikum. Aduh, ini mohon maaf sangat terlambat karena sedang ada agenda. Tadi anak-anak saya minta baca yang share, jadi Ya. 3 paragraf 1 orang baru 2 orang. Nah, silahkan untuk ngisi Oke. tadi Bu Elan ya. Ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mungkin juga nggak bisa nyampe jam 8 ya kan, jam 8 udah ada acara. Tadi mungkin bisa dilanjutkan juga. Anak-anak sudah selesai baca belum ya? Oh belum? Kan yang kemarin dikasih PR buat baca? Udah, Ibu. Udah selesai. Yeah. Oke, kemarin kan yang ngirim Desurianti ya? Yang ngirim ya. Nah, teman-temannya lain udah baca teksnya. Yang kemarin Bu Elan minta baca di rumah. Belum ya? Oh iya. Belum? Oke. Baiklah. Sepertinya bisa di-share screen aja Bu yang ini. Entar dulu. Kalau teman-temannya Marga Mulia, ada siapa di situ? Citra, Selfie. Hanya kalian berdua ya? Iya. Ya, oke. Saya buka dulu filenya. Jadi ini selain Desurianti, siapa yang sudah membaca? Coba saya yang dari Desurianti deh yang sudah mengirim ya. Coba
Bu Ellen pengen tahu bagaimana pengalaman membaca kamu ya kan? Kamu membaca sampai akhir kan? Ada respon apa? Em, ada kaget kah atau gimana setelah kamu sampai di akhir cerita itu? Coba ceritakan dong ke teman-teman dan ke Bu Ellen juga. Mulai itu Ada sur. gempa jalan. Ada sur. Oh. Di dibaca anu dikirim ke saya ibu sana. Ya, boleh. Judulnya Robohnya Surau Kami. Tema cerita ini mengangkat tema tentang kemerosotan nilai-nilai agama dan sosial serta kritik tentang pemahaman agama yang dangkal dan sikap individualisme. Individualistis. Tokoh dan karakter kakek seorang penjaga surau yang saat beribadah, namun kehidupannya berakhir tragis karena merasa imannya sia-sia. Ajo Sidi seorang pembual yang ceritanya menggoyahkan keyakinan kakek. Aku tokoh narator yang mengamati kejadian dan menyampaikan cerita. Haji Saleh tokoh dalam cerita Ajo Sidi seorang yang rajin beribadah namun ditolak masuk surga karena tidak peduli pada keadaan sosial masyarakat. Alur ceritanya pengenalan surau tua yang mulai roboh karena tidak terawat dan ditinggalkan sampai penjaga surau yang kemudian meninggal dengan tragis. Konfliknya kedatangan Haji dengan cerita bualannya tentang Haji Saleh yang membuat sampai meragukan makna ibadahnya selama ini. Klimaksnya ada yang merasa putus asa dan mengakhiri hidupnya dengan membawa lehernya sendiri. Penyesalan atau mencari Ajo Sidi namun hanya bersembunyinya dan mengetahui bahwa Ajo Sidi tidak merasa tanggung jawab atas kematian kakek. Oke. Nah, terima kasih Des Suryanti. Panggilanmu apa sih? Sure ya? Des. Panggilanmu apa? Nama panggilanmu? Desur. Oke. Desur. Boleh dong yang lain jangan pegang HP. Thank you. Nah, bagaimana ketika kamu sampai pada part kakek itu menggorok lehernya sendiri? Nah, itu bagaimana perasaanmu, Desur? Luas, Apa? kaget, Kaget. ya. Kaget ya? Terus kalau misalnya nih, kamu menjadi kakek itu dalam cerita itu, apakah kamu akan melakukan hal yang sama atau tidak? Jika tidak, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu juga akan menggorok lehermu atau mau ngapain? Menenangkan diri, Oke. mencari informasi yang benar, Mencari apa? informasi. Oke, mencari informasi yang benar. Lain digorokkan bunuh diri. Hmm. Bunuh diri dan serangan digorok. Menggorok serangan. Terus sampai kan digorok kan sampai nonton gitu. Ada kumaha. Ya. Terima kasih banyak, Kris Rianti. Saya mau ke Marga Mulia. Oke, Marga Mulia di situ tadi ada siapa? Ada Kayla, ada... Oke, Selfie. eh Mana Selfie? Terputus ya. Selfie, where are you? Yang mana sih?
Ya, sini dong sayang. Nah, biar Bu Elan bisa melihat wajahmu yang cantik. Nah, Selfie udah baca kan? Udah baca apa? Siapa tuh yang di belakang banget? Baby Bu. Apa? Jemput. Ayolah, Buat apa majulah. ini cuy? Nah, jadi gini, Selfie. Kamu sudah selesai baca kan? Halo. Udah selesai baca kan, Self? Dah. Udah. Nah, situ kan ada Haji Saleh ya. Menurut kamu, kamu masih ingat nggak apa yang menyebabkan Haji Saleh itu masuk neraka padahal dia itu sudah dia rajin beribadah gitu loh sepanjang hidupnya. Masih ingat nggak kenapa? Lah terbuang ya si ini marga mulianya. Oke, aku ke jadi sari lagi deh. Oh, tuh dia terkoneksi lagi. Alright. Oke, Salf. Gimana, Salf? Tadi kamu terlempar dari Zoom. Dan Oke, kalau Citra gimana Citra? Masih ingat nggak apa yang menyebabkan Haji Saleh itu dia masuk neraka? ke WC Bu, citranya. Oh, yang baju hitam siapa? Kayak Bu. Kayla. Kau udah baca belum? Udah. Oke, Kayla. Apa yang menyebabkan Haji Saleh itu dia masuk neraka? Singkat nggak? Karena Bu tinggal berjalan istri atau kamu. Anu, Sekarang Gimana, Cit? Kayak Bu. Kok Citra? Kayla. Gak bagus sebenarnya. Kayak tuh. Oke, karena Kayla tidak menjawab. Baiklah, saya ke Jatisari. Eh, saya pengen ke Astri dong. Astri mana? Astri, di manakah dia? Ada nggak orangnya? Oke, Astri. Astri, kamu sudah baca? Sama sekali belum baca. Kika, oke. Kika, udah baca belum? Semuanya Bu. Apa? Semuanya Udah semuanya? belum. Belum, tapi kamu udah baca kan? Ya, ada yang ini nggak? Ada nggak yang bisa kamu ceritakan gitu ke Bu Elan? Apa yang masih kamu ingat gitu dari cerpen itu? Oke, menunggu Kika, saya coba ke Amira. Amira mana? Oke, Amira. Ya, kamu udah baca selesai? Oke, coba dong dari beberapa yang sudah kamu baca,
ceritakan dong ke Bu Elan. Apa yang menarik buat kamu? Apa yang membekas, yang kamu inget banget gitu di cerita yang kamu baca? Apa yang paling kamu ingat dari cerita itu, dari cerpen yang kamu baca itu? Gimana, Mir? Oke, kalau Ai Rahma mana? Ai Rahma. Oke, Rahma. Bisa nggak kamu ceritakan ke saya apa yang kamu ingat dari cerita itu? Jangan pakai bukunya Desrianti. Apa? Kamu udah baca belum? Belum semua. Nah, yang sudah itu tuh apa yang bisa kamu ceritakan ke saya? Bu, oh iya kakek ini udah begitu. That's it. Udah itu aja nggak apa-apa. Nggak perlu banyak-banyak juga. Yang penting Bu Elan tuh pengen tahu kalian tuh ada nggak yang diingat dari apa yang kalian baca? Beneran, Bu. Apa? Apakah kedengeran di sininya? Serius? Ya, Bu. Ceritakan ke saya apa yang kamu ingat dari apa yang kamu baca cerpen itu. Yang paling kamu ingat. Eh, Atau apa yang kamu ingat dari kakek deh. apa yang kamu ingat dari kakek? Apa yang kamu ingat ceritanya gitu loh. Ini misalnya nih kamu nonton TikTok nih. Kamu habis nonton TikTok ya, atau kamu misalnya habis nonton film, atau kamu habis nonton apalah video. Kamu ceritakan itu ke teman kamu, tadi aku nonton ini bla bla bla. Nah sekarang coba ceritakan, kalau tadi memang dirimu sudah baca, nah apa yang kemudian Rahma tuh masih ingat gitu dari yang dibaca. Iya, hidup si kakeknya hidup. Rajin beribadah, Mhm. surau dan baik. Terus kakek itu memasak pisau. Mhm. Oke. Oke, saya nggak akan sampai jam 8 ya Bu Novita ya. Tinggal 4 menit lagi. Intinya gini, teman-teman, teman-teman baik di Marga Mulia, dengarkan ini. Coba pegang, lepas dulu HP-nya. Dengarkan Bu Elan sebentar. eh yang di depan itu siapa? Yang pakai baju coklat? Yang perempuan? Halo? HP-nya dulu dilepas dulu. Nah, oke. Jadi gini, kalau misalnya masih ingat dengan pertemuan pertama kita dulu, kita pernah membahas tentang functionally illiterate, ya nggak? Kita baca, kita bisa baca, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca, ya nggak? Kalian mengalami itu nggak? Kalian ngalamin itu nggak? Waktu dulu Bu Elan datang ke sana, kita pernah ngobrolin soal literasi, dan ada satu fakta yang mengatakan bahwa nih anak-anak Indonesia, dia bisa baca, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Kalian ngerasain itu nggak ketika Rasain. membaca cerpen ini? Rasain. Ya, jadi gini.
Nggak ada cara lain untuk kita bisa mengerti itu adalah dengan latihan terus membaca. Kika, Sahrul, siapapun itu Fahri, nggak ada cara lainnya teman-teman. Itu adalah dengan membaca. Sama kalian baca TikTok, kalian baca Instagram, kalian baca video pendek, berpindahlah medianya kalian baca buku juga gitu. Oke? Karena nggak ada yang bisa ngebantu diri kita selain diri kita sendiri. Malas itu adalah hal yang semua orang punya gitu. Tapi ini ada kesempatannya nanti teman-teman gitu. Ada kesempatannya kalian belajar, ada kesempatannya kalian dikasih buku, ada guru-guru yang memberikan waktunya buat kalian. Kalian sudah datang belasan kilometer dari rumah, jangan sia-siakan waktunya. Main HP-nya nanti aja, gampang main HP itu. Kalau lagi belajar, belajar. Kalau ada tugas membaca, bacalah walaupun 1 sampai 2 halaman. Oke? Kemarin cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa? Ahli masak atau fashion, jadi mau influencer. It's nothing kalau kita nggak baca. Kalau kita influencer, influencernya cuma ya ngomong-ngomong nggak penting-penting. Mau masak kita nggak tahu apa kekhasan dari daerah kita, misalnya dari Jatisari atau Margamulia gitu. Gitu. Jadi pesan dari Bu Elan, kita akan ketemu nanti sekali. Sebenarnya karena nantiin Bu Ella aja lagi umroh. Tapi itu tugas membaca itu 1 halaman atau bahkan 1 paragraf aja 1 hari kalau itu memang berat banget. Emang membaca itu berat, susah. Dan nggak ada cara lain selain memulai gitu. 1 paragraf lah 1 hari jika memang itu terlalu berat buat teman-teman kalau 1 halaman 1 hari. Oke Kika, menjadi atlet pun juga harus baca Kika. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Desrianti tadi sudah apa namanya sudah mengirimkan tulisanmu. Semoga nanti teman-teman bisa semakin terus berjuang ya. Semoga apa namanya ya Bu Ella juga ada malas-malasnya ya, tapi memang nggak ada cara lain selain harus melawannya. Em, Sampai bertemu nanti, saya tidak tahu kapan. Mungkin nanti di akhir bulan saya ingin tahu bagaimana progres membaca teman-teman dari buku yang sudah kalian pilih. eh Pokoknya tuh intinya tuh apa ya, nggak harus selesai tipe kalian, tapi ada konsistensi gitu. Jadi misalnya, oh ya hari ini aku mau baca, nggak mesti harus selesai. Yang penting kita coba memulai mencicilnya hari per hari, hari per hari, hari per hari, gitu. Oke, Bu Elan sayang sama kalian, jadi Bu Elan pengen juga apa ya, ya teman-teman tuh ya tadi ya kita nggak hanya makan seblak ngasih makan ke perut gitu, juga ngasih makan juga ke sini gitu. Dan anak jadi satu beda gitu loh, ya dan marga mulia juga. Sip, terima kasih Bu Novita, anak-anak semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Elan.